pagi para kekasih Yesus Kristus. Selamat menjalani hari-hari kita yang semakin terasa diancam oleh COVID-19. Saudaraku yang merasa tersiksa karena COVID-19 atau diserang atau mengidap saat ini, berserah dirilah kepada Tuhan agar tangannya menjamahmu, seperti Mazmur yang akan kita dengar nanti. Dan saudara-saudaraku yang sehat dan yang sudah sembuh dari serangan COVID-19, mari kita pertahankan prokes untuk melindungi diri kita sekaligus melindungi orang lain. Saya Pendeta Wilson Tubing dari Gereja GKP Romangun sedang menyapa saudara sekalian melalui firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 138 ayat yang ke-7 dengan tema kesesakan menjadi kesempatan. Kesesakan terdesak menjadi kesempatan. Demikian bunyinya. Jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, engkau mengulurkan tanganmu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Waduh, indah sekali ya. Siapa yang pernah tersesak atau terdesak oleh beban hidup, oleh apapun, ketika Daud yakin dengan mengatakan, jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan jiwaku. Terhadap amarah musuhku, engkau mengulurkan tanganmu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Ya. Saudara-saudara, Mazmur ini 138 adalah merupakan nyanyian syukur dari Daud setelah ia mengalami pertolongan Tuhan saat diserang oleh orang Filistin di lembah Refaim dalam 2 Samuel pasal yang kelima ayat yang ke-17 sampai 25. Saat itu Daud masih baru saja menjadi raja di tengah-tengah bangsa Israel. Belum semua bangsa Israel mengakuinya menjadi raja. Serangan sudah datang dari Filistin itu yang kita lihat di 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 25. Bayangkan, dia belum berkonsolidasi dengan baik, serangan sudah muncul. Tapi dia tidak panik. Dia menghadapi dengan baik apa yang terjadi. Sekalipun masalah peperangan adalah masalah soal hidup mati. Bahkan kalau masih hidup, itu akan menjadi budak, itu akan diperjualbelikan. Nah, ketika Daud didesak musuh, ia mencari dan bertanya kepada Tuhan. Ia mencari Tuhan, ia bertanya kepada Tuhan. Dia bukan memperhitungkan pasukan yang datang dan mengimbangi dengan pasukan yang dia miliki, bukan. Tapi dia menggunakan apa adanya, potensi yang ada. Tapi yang luar biasa adalah ketika dia mencari Tuhan dan bertanya kepada Tuhan. Maka karena Tuhan dilibatkan di dalam pertempurannya, maka Tuhan mempertahankan hidupnya. Ya, hidupnya dipertahankan karena tadi saya katakan peperangan itu kan masalah soal hidup mati. Maka dia dipertahankan hidupnya supaya rencana Tuhan juga semakin terwujud di dalam hidupnya dan di tengah-tengah bangsa itu. Tangan Tuhan juga turun. Tangannya untuk melindungi, bahkan tangan kanannya untuk membebaskan, menyelamatkannya. Luar biasa ya. Jadi Tuhan turun tangan di dalam pergumulan peperangan Daud. Saudara, Tuhan angkat tangan atau turun tangan dalam pergumulanmu? Ya, bagaimana? Atau Tuhan gatal tangan sehingga dia menghukum? Maaf ya, tapi mari kita melihat dari pengalaman ini. Pengalaman nyata inilah yang membuat Daud semakin yakin. Jadi pengalaman itu membuat dia semakin yakin. Jadi pengalaman itu semakin menuntun. Pengalaman itu menjadi guru ya. Karena dia yakin bahwa Tuhan itu adalah sumber pertolongan. Dan karena dia yakin bahwa Tuhan itu sumber pertolongan, dia tidak menyimpan sendiri keyakinan itu. Dia mau berbagi keyakinan itu. Ya, dia bersemangat
untuk memberitakan, membuat pengalamannya itu menjadi nyanyian, supaya dinyanyikan orang, supaya boleh didengar orang juga nyanyian ini di seluruh bumi. Sehingga di ayat yang keempat dikatakan dia berharap supaya raja-raja yang lain juga mengandalkan agar mencari Tuhan dalam kesesakan mereka, supaya mereka mengandalkan Tuhan. Luar biasa ya, dari kesesakan menjadi kesempatan. Kesesakan itu menjadi kesempatan. Saudaraku, semua kita pernah mengalami kehidupan yang sangat sulit, terdesak atau kesesakan yang membuat kita kadang-kadang sesak nafas, gak bisa berpikir, blank, ya gak dapat kita lakukan. Siapakah yang membawamu keluar dari persoalan itu? Apakah karena kemampuanmu? Apakah karena uangmu? Apakah karena persahabatanmu? Atau sebaliknya? Apakah kau merasa diselamatkan oleh Tuhan? Kalau engkau betul-betul diselamatkan oleh Tuhan, maka kesulitan itu hendaknya kau ceritakan sampai dengan pembebasan, bagaimana Tuhan membebaskanmu, sehingga itu nanti akan menjadi semangat yang menggebu-gebu di dalam dirimu, dan kemudian itu akan menjadi inspirasi bagi orang lain. Inilah yang disebut dengan penginjilan itu. Jadi penginjilan itu bukan bagaimana kita mau menceritakan sesuatu yang tidak kita alami, bukan. Tapi penginjilan itu adalah ketika kabar baik, ketika campur tangan Tuhan beserta dengan diri kita, baik dalam menghadapi keadaan sekarang maupun dalam hidup yang kekal. Ketika itu kita ceritakan kepada orang lain, di mana kita semakin bersemangat dan orang lain semakin terinspirasi. Ketika mereka semakin terinspirasi, maka mereka akan mendekatkan diri. Dan ketika itu diceritakan kepada orang lain, maka itu akan bergulir seperti bola salju yang disebut dengan multiplikasi. Ketika terjadi multiplikasi kesaksian, perbuatan-perbuatan Tuhan bergulir di tengah-tengah masyarakat, maka nama Tuhan akan semakin dimuliakan. Diawali dari kesesakan yang menjadi kesempatan. Shalom.